Setiap hari kita bergantung pada energi yang menggerakkan hidup kita. Dari ponsel yang selalu kita bawa, hingga mobil listrik yang mulai menggantikan bahan bakar fosil. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana semuanya bermula? Bagaimana manusia menemukan cara menyimpan dan menggunakan listrik? Di video kali ini kita akan menyelami sejarah panjang penemuan baterai, mengungkap rahasia di balik setiap langkah besar yang membawa kita ke dunia teknologi modern. Bersiaplah untuk menemukan bagaimana energi masa depan dibentuk oleh penemuan masa lalu. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejarah penemuan baterai mencakup serangkaian inovasi yang dimulai dari masa kuno hingga perkembangan teknologi modern. Berikut adalah rincian sejarah penemuan baterai. Baterai Baghdad sekitar 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Baterai Baghdad adalah salah satu artefak paling misterius dan menarik dalam sejarah teknologi. Diduga berasal dari periode antara 200 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Penemuan ini mengunggah perdebatan di kalangan arkeolog dan ilmuwan karena potensi menggunakan listrik di zaman kuno. Pada tahun 1938, arkeolog Jerman Wilhelm Koenig menemukan serangkaian artefak di dekat Kujut Rabu di sekitar Baghdad, Irak. Artefak yang kemudian dikenal sebagai baterai Baghdad terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Guci tanah liat berukuran sekitar 13 cm yang berfungsi sebagai wadah utama. Silinder tembaga yang berada di dalam guci tersebut. Silinder ini terbuat dari selembar tembaga yang dililitkan dan bagian bawahnya disegel dengan aspal. Selanjutnya ada batang besi yang dimasukkan melalui pusat silinder tembaga tanpa menyentuh tembaga. Bagian atas batang besi ini juga disegel dengan aspal untuk menjaga jaraknya dari silinder tembaga. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang bagaimana perangkat ini digunakan, berikut adalah beberapa hipotesis telah diajukan terkait fungsinya. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa baterai Baghdad digunakan untuk proses electroplating, yakni proses melapisi permukaan logam dengan logam mulia seperti emas atau perak. Beberapa artefak perhiasan kuno ditemukan dengan lapisan tipis logam mulia yang mungkin dihasilkan melalui teknik ini. Ada spekulasi bahwa arus listrik lemah yang dihasilkan dari perangkat ini mungkin telah digunakan untuk tujuan medis, meskipun bukti yang mendukung teori ini sangatlah minim. Para ilmuwan dan peneliti modern telah mencoba mereplikasi baterai Baghdad untuk menguji hipotesis bahwa benda ini bisa menghasilkan listrik. Percobaan menunjukkan bahwa ketika cairan asam seperti jus lemon, anggur, atau cuka dimasukkan ke dalam guci, perangkat ini memang mampu menghasilkan arus listrik lemah antara 0,5 hingga 1 volt. Percobaan oleh Dr. Arne Egerberg pada 1970-an berhasil menggunakan replika baterai Baghdad untuk melapisi perak dan emas, membuktikan bahwa perangkat ini memang bisa digunakan untuk electroplating. Meski hasil replikasi menunjukkan kemungkinan bahwa baterai Baghdad bisa menghasilkan listrik, beberapa ahli masih skeptis tentang tujuan sebenarnya dari artefak ini. Baterai Baghdad menonjol sebagai misteri teknologi kuno yang memicu banyak pertanyaan tentang kemampuan dan pengetahuan ilmiah peradaban-peradaban kuno. Jika benar artefak ini digunakan sebagai sumber listrik, maka ini akan menandai pemahaman yang jauh lebih maju tentang elektrokimia di zaman kuno daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan sel Galvani 1780-an. Luigi Galvani adalah seorang dokter dan ilmuwan yang tertarik pada bidang anatomi dan listrik. Pada saat itu, banyak ilmuwan yang sedang mempelajari listrik statis dan efeknya, tetapi kaitan antara listrik dan fungsi biologis masih belum dipahami sepenuhnya. Penelitian Galvani dilakukan dalam konteks ini,
dan penemuan pentingnya berawal dari serangkaian eksperimen menggunakan katak. Pada tahun 1780, Galvani melakukan eksperimen dengan kaki katak yang telah mati, tetapi masih memiliki serat otot. Dalam percobaan tersebut, Galvani menemukan bahwa ketika ia menyentuh saraf kaki katak dengan dua logam yang berbeda, otot-otot kaki katak berkontraksi, meskipun katak sudah mati. Awalnya ia mengamati fenomena ini ketika kaki katak tergantung dari kail logam dan tersentuh oleh alat berbahan logam lain. Fenomena ini mengejutkan karena tampaknya kaki katak menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun sudah mati. Dan Galvani menyimpulkan bahwa fenomena ini terkait dengan listrik. Dia menyebutnya sebagai listrik hewan atau animal electricity, karena ia percaya bahwa listrik dihasilkan oleh jaringan biologis katak itu sendiri. Galvani berteori bahwa tubuh makhluk hidup termasuk manusia menghasilkan listrik secara alami. Ia berpikir bahwa listrik tersebut disimpan di dalam jaringan otot dan syaraf hewan. Menurut teori Galvani, logam hanya berperan sebagai perantara yang memfasilitasi pelepasan listrik dari otot, sehingga menyebabkan kontraksi. Ia juga menganggap bahwa listrik hewan ini mirip dengan listrik statis, seperti yang dihasilkan oleh mesin listrik buatan manusia, tetapi dengan sumber yang berasal dari jaringan biologis. Penemuan ini memicu ketertarikan besar pada hubungan antara listrik dan fungsi biologis. Sel volta 1800. Sel volta atau lebih dikenal dengan tumpukan volta adalah penemuan penting dalam sejarah baterai yang diciptakan oleh ilmuwan Italia Alessandro Volta pada tahun 1800. Penemuan ini dianggap sebagai baterai elektrokimia pertama di dunia dan membuka jalan bagi pengembangan teknologi penyimpanan energi yang lebih maju. Penemuan sel volta didorong oleh perdebatan ilmiah antara Alessandro Volta dan rekannya, Luigi Galvani pada akhir abad ke-18. Galvani menemukan bahwa otot kaki katak berkontraksi ketika disentuh oleh dua logam yang berbeda. Galvani mengira bahwa fenomena ini disebabkan oleh listrik hewan yang dia yakini berasal dari jaringan biologis makhluk hidup. Namun Volta tidak setuju dengan teori Galvani. Ia percaya bahwa kontraksi otot tidak disebabkan oleh listrik dari makhluk hidup, tetapi oleh reaksi antara dua logam yang menciptakan arus listrik. Untuk membuktikan teorinya, Volta mulai bereksperimen dengan logam-logam yang berbeda dan akhirnya mengembangkan tumpukan volta. Tumpukan volta bekerja berdasarkan prinsip elektrokimia. Sel ini terdiri dari susunan bertumpuk yang teratur dari dua jenis logam yang berbeda, yaitu tembaga dan seng, serta bahan basah seperti air garam atau kain yang direndam dalam larutan asam yang berfungsi sebagai elektrolit. Pada tahun 1800, Volta mempresentasikan temuannya pada Royal Society di London, di mana ia mendemonstrasikan kemampuan tumpukannya menghasilkan arus listrik terus-menerus. Ini menjadi terobosan besar karena sebelumnya listrik hanya dihasilkan dari sumber sementara, seperti listrik statis atau mesin gesekan. Tumpukan volta memberikan sumber listrik yang stabil dan kontinu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tidak seperti mesin listrik statis yang hanya menghasilkan listrik sesaat, tumpukan volta mampu memberikan arus listrik yang stabil dan konsisten. Tumpukan volta digunakan secara luas dalam percobaan ilmiah, termasuk untuk meneliti fenomena elektrokimia dan elektromagnetisme. Namun, meskipun tumpukan volta adalah terobosan besar, baterai ini memiliki kapasitas energi yang rendah dibandingkan dengan baterai modern. Ini berarti tumpukan hanya dapat menghasilkan tegangan yang relatif kecil. Baterai Daniel 1836. Baterai Daniel adalah salah satu dari jenis baterai elektrokimia yang diciptakan oleh ilmuwan Inggris John Frederick Daniel pada tahun 1836. Pada tahun 1830-an, baterai sel volta menjadi sumber listrik yang andal, namun memiliki beberapa kelemahan. Salah satu masalah utama pada sel volta adalah terbentuknya gelembung gas hidrogen di permukaan elektroda yang mengurangi efisiensi baterai.
John Frederick Daniel, seorang ahli kimia dan fisika dari Inggris, mencari cara untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki stabilitas serta kinerja baterai. Daniel berhasil menemukan solusinya pada tahun 1836 dengan menciptakan baterai yang lebih stabil dan dapat mempertahankan tegangan lebih lama tanpa terjadinya penurunan kinerja. Baterai Daniel bekerja berdasarkan reaksi redoks elektrokimia yang melibatkan dua jenis larutan dan dua elektroda. Baterai ini terdiri dari dua kompartemen terpisah yang masing-masing diisi dengan larutan berbeda dan memiliki elektroda berbeda pula. Baterai Daniel mampu menghasilkan tegangan yang lebih stabil, sekitar 1,1 volt per sel, tanpa penurunan efisiensi dalam jangka waktu yang lama. Karena polarisasi elektroda dihindari, baterai Daniel lebih tahan lama dan efisien untuk penggunaan jangka panjang dibandingkan dengan baterai sebelumnya. Meskipun lebih baik daripada baterai sebelumnya, baterai Daniel masih memiliki beberapa keterbatasan. Baterai ini menggunakan larutan cair, yang berarti sel baterai yang harus dijaga agar tidak tumpah. Ini membuatnya tidak praktis untuk aplikasi portable. Memerlukan jembatan garam atau pot keramik untuk menjaga larutan seng sulfat dan tembaga sulfat tetap terpisah. Tanpa ini, efisiensi baterai akan menurun karena campuran larutan. Baterai kering Lake-Lanchi 1866. Baterai kering Lake-Lanchi adalah salah satu baterai paling penting dalam sejarah teknologi listrik. Diciptakan pada tahun 1866 oleh ahli kimia Prancis Georges Lake-Lanchi. Pada pertengahan abad ke-19, baterai basa seperti baterai Daniel dan tumpukan volta digunakan sebagai sumber energi listrik. Meskipun efektif, baterai-baterai ini memiliki kelemahan seperti kebocoran cairan elektrolit, berat dan tidak praktis untuk penggunaan portable. Georges Lake-Lanchi mencari cara untuk mengembangkan baterai yang lebih stabil, mudah dibawa, dan tidak memerlukan perawatan seperti pengisian cairan elektrolit secara terus-menerus. Pada tahun 1866, Lake-Lanchi memperkenalkan baterai baru yang menggunakan amonium klorida NH4Cl sebagai elektrolit yang dikenal sebagai sel Langley. Sel ini menjadi sangat populer dan digunakan secara luas di berbagai aplikasi listrik pada zamannya. Baterai Lake-Lanchi adalah jenis baterai galvanik yang bekerja berdasarkan reaksi redoks antara dua elektroda yang berbeda. Dalam baterai ini terdapat dua elektroda utama dan larutan elektrolit yang memungkinkan aliran ion. Pada awalnya, sel Lake-Lanchi menggunakan elektrolit cair, sehingga dianggap sebagai sel basah. Namun, inovasi besar terjadi ketika elektrolit cair ini diubah menjadi bentuk pasta yang dikenal sebagai baterai kering. Pada tahun 1880-an, pasta elektrolit menggantikan larutan cairan, sehingga membuat baterai lebih portable, tidak bocor, dan lebih aman. Dengan pengembangan pasta elektrolit ini, baterai Lake-Lanchi menjadi salah satu baterai kering pertama yang praktis dan bisa digunakan secara luas dalam aplikasi portable, seperti untuk perangkat penerangan dan telekomunikasi. Baterai timbal asam 1859. Baterai timbal asam, lead acid battery, diciptakan oleh ilmuwan Prancis Gaston Plante pada tahun 1859 dan merupakan salah satu baterai isi ulang pertama yang berhasil dikembangkan. Baterai ini tetap menjadi salah satu jenis baterai yang paling banyak digunakan hingga sekarang, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan daya besar dan tahan lama, seperti pada kendaraan bermotor, sistem energi cadangan atau UPS, dan sistem tenaga surya. Baterai timbal asam bekerja berdasarkan reaksi elektrokimia antara elektroda timbal dan elektrolit asam sulfat. Ketika baterai digunakan dan diisi ulang, terjadi perubahan kimia pada kedua elektroda.
Dalam proses ini, elektron yang dilepaskan dari anoda bergerak melalui sirkuit luar dan menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan oleh perangkat yang terhubung. Salah satu kelebihan utama baterai ini adalah kemampuan untuk diisi ulang berkali-kali, yang berarti baterai ini dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang, mengurangi kebutuhan untuk mengganti baterai. Baterai timbal asam mampu menghasilkan arus listrik yang besar dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar seperti pada mobil dan truk. Timbal adalah bahan yang relatif murah dan mudah didapatkan, menjadikan baterai ini lebih ekonomis dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lainnya. Baterai alkalin 1950-an. Pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar baterai yang digunakan di rumah tangga adalah baterai zinc karbon, yang seringkali tidak efisien dan memiliki masa pakai yang relatif pendek. Baterai zinc karbon juga tidak mampu menghasilkan daya yang besar dalam waktu lama, sehingga tidak ideal untuk aplikasi yang memerlukan daya lebih tinggi. Lewis Uri bersama dengan timnya bekerja untuk menemukan solusi baterai yang lebih tahan lama dan efisien. Pada tahun 1950-an, mereka berhasil mengembangkan baterai yang menggunakan zinc sebagai anoda dan mangan dioksida Mn02 sebagai katoda. Dengan elektrolit berbasis alkali, biasanya kalium hidroksida atau KOH, yang kemudian dikenal sebagai baterai alkalin. Penggunaan elektrolit alkali ini menjadi pembeda utama dibandingkan baterai zinc karbon yang menggunakan elektrolit asam. Baterai alkalin pertama kali diproduksi secara massal oleh perusahaan Eveready dan segera mendapatkan popularitas karena daya tahan yang lebih lama serta kemampuan untuk menghasilkan daya yang lebih besar dibandingkan baterai zinc karbon. Baterai alkalin adalah jenis baterai sel kering yang bekerja berdasarkan reaksi elektrokimia antara anoda zinc dan katoda mangan dioksida. Elektrolit alkali, yaitu larutan kalium hidroksida, memungkinkan ion-ion bergerak di antara kedua elektroda selama proses penghasilan listrik. Baterai alkalin memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya unggul dibandingkan baterai zinc karbon dan baterai sekali pakai. Baterai alkalin mampu bertahan hingga 5-10 kali lebih lama dibandingkan baterai zinc karbon. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia yang lebih efisien serta elektrolit alkali yang lebih stabil. Baterai litium 1970-an. Baterai litium adalah jenis baterai yang menggunakan litium sebagai bahan dasar pada anoda. Teknologi baterai litium mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dan kemudian menjadi salah satu inovasi terpenting dalam industri energi. Pada 1970-an, para ilmuwan mulai mencari bahan alternatif untuk baterai yang lebih ringan dan efisien daripada teknologi baterai yang ada, seperti baterai timbal asam dan nikel kadmium. Litium dipilih karena memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, yaitu energi yang dapat disimpan dalam satuan berat baterai lebih tinggi daripada material lainnya. Selain itu, litium adalah elemen yang sangat ringan, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam baterai portable. M. Stanley Whittingham, seorang ilmuwan Inggris, adalah salah satu pionir utama dalam pengembangan baterai litium pada 1970-an. Dia menemukan konsep penggunaan disulfida titanium sebagai katoda dalam baterai litium dan logam litium sebagai anoda. Baterai yang dikembangkan oleh Whittingham menambahkan potensi penyimpanan energi yang tinggi, namun terdapat masalah serius terkait keselamatan, terutama resiko kebakaran atau ledakan karena reaktivitas tinggi litium. Baterai masa depan, solid state dan beyond. Baterai masa depan solid state and beyond adalah topik yang sangat menarik dalam perkembangan teknologi energi. Inovasi baterai masa depan berfokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan kepadatan energi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, terutama dalam industri kendaraan listrik dan perangkat elektronik.
Baterai solid state adalah jenis baterai yang menggunakan elektrolit padat daripada elektrolit cair atau gel yang digunakan dalam baterai lithium-ion konvensional. Baterai ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Elektrolit padat tidak mudah terbakar, berbeda dengan elektrolit cair yang memiliki resiko kebocoran dan kebakaran membuat baterai ini lebih aman digunakan. Baterai solid state dapat menyimpan lebih banyak energi dalam volume yang lebih kecil, yang berarti mereka dapat memberikan daya yang lebih besar atau masa pakai lebih lama. Baterai ini cenderung lebih tahan lama karena penggunaan degradasi material yang lebih baik daripada baterai lithium-ion. Solid state memiliki potensi untuk mengurangi waktu pengisian baterai secara signifikan. Banyak perusahaan besar seperti Toyota, Samsung, dan Quantum Space sedang mengembangkan baterai solid state. Toyota bahkan menargetkan untuk merilis kendaraan listrik dengan baterai solid state pada dekade 2020. Baterai Beyond Solid State terdiri dari baterai lithium sulfur atau LiS. Baterai lithium sulfur memiliki kepadatan energi yang jauh lebih tinggi daripada lithium-ion, sehingga dapat menyimpan energi lebih banyak. Baterai ini sangat ringan dan menggunakan sulfur yang lebih melimpah dan murah daripada kalborat yang digunakan dalam baterai lithium-ion. Baterai ini memiliki masalah dengan siklus hidup yang pendek karena degradasi material sulfur yang cepat. Namun, penelitian terus berlanjut untuk memperbaiki stabilitasnya. Yang kedua ada baterai natrium-ion. Baterai natrium-ion menggunakan natrium sebagai alternatif untuk lithium, yang lebih murah dan melimpah di alam. Ini bisa menjadi solusi hemat biaya bagi aplikasi yang tidak memerlukan kepadatan energi setinggi baterai lithium. Kepadatan energi natrium-ion lebih rendah daripada lithium-ion, yang berarti mereka tidak dapat menyimpan energi sebanyak itu. Namun, mereka lebih ramah lingkungan dan lebih mudah diproduksi. Selanjutnya ada baterai grafena. Adalah material yang sangat tipis namun kuat, dengan sifat penghantaran listrik yang lebih luar biasa. Baterai berbasis grafena dapat mengisi daya jauh lebih cepat dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan baterai konvensional. Teknologi baterai grafena masih dalam tahap awal pengembangan dan membutuhkan lebih banyak penelitian untuk menjadi komersial. Selanjutnya ada baterai ionik cair. Baterai ini menggunakan cairan ionik sebagai elektrolit yang sangat stabil dan tidak mudah terbakar. Ini dapat meningkatkan keamanan dan umur pakai baterai. Baterai organik. Penelitian sedang berlangsung untuk mengembangkan baterai organik yang menggunakan material organik sebagai komponen elektroda. Baterai ini ramah lingkungan dan dapat didaur ulang dengan lebih mudah dibandingkan dengan baterai logam. Baterai berbasis protein atau DNA. Penelitian juga sedang dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan material biologis seperti protein atau DNA dalam pengembangan baterai. Ini bisa menjadi teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan. Teknologi pengisian super cepat dan nirkabel. Peneliti sedang mengembangkan teknologi yang dapat mengisi baterai dalam hitungan menit, bukan jam, tanpa menurunkan umur pakai baterai. Ini akan menjadi pengubah permintaan dalam industri kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Selain itu, pengisian baterai secara nirkabel melalui induksi elektromagnetik atau bahkan jarak jauh sedang diteliti. Teknologi ini akan memungkinkan pengisian daya yang lebih nyaman tanpa perlu kabel. Teknologi baterai masa depan tidak hanya penting untuk perangkat portable atau kendaraan, tetapi juga untuk penyimpanan energi skala besar di grid listrik. Baterai yang tahan lama dan murah sangat penting untuk menyimpan energi dari sumber-sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Secara keseluruhan, masa depan baterai akan ditandai dengan peningkatan efisiensi keamanan dan keberlanjutan. Baterai solid state, lithium sulfur, natrium ion, dan teknologi lainnya memiliki potensi untuk merevolusi industri energi dan transportasi, membantu mempercepat transisi ke energi bersih serta memperbaiki kehidupan sehari-hari kita.